saat itu ditunjukkan nama macam-macam, benda-benda macam-macam, malaikat nggak tahu, ya, jin nggak tahu, iblis nggak tahu. Nabi Adam ngomong, itu misal ditunjukkan handphone, ya, itu laptop, itu mobil, itu pesawat, itu helikopter. Nabi Adam tahu semuanya. Di situ malaikat ngomong, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Masya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kami enggak tahu apa-apa kecuali kamu ajarkan kepada kami. Mengakui Nabi Adam ini hebat sekali nih, baru muncul langsung menguasai semuanya. Iblis di situ iri. Saya ini mengabdi ribuan tahun, meniti karir dari awal, dari tukang kosek sampai pangkat tinggi. Enggak punya ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Iblis enggak punya itu. Iblis iri, makanya suruh sujud tidak mau. Disitulah iblis ditegur sama Allah Ta'ala. Kenapa kamu gak mau sujud? Bolehlah iblis pakai logika. Akalnya dipakai. Logikanya dipakai. Engkau ciptakan dari api. Adam engkau ciptakan dari tanah. Oh, iblis tahu prosesnya kok ya. Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Sombong dia. Dia merasa api lebih mulia dari tanah, sombong. Ya, iblis ini salahnya di sini. Sudah enggak sujud itu salah. Enggak sujud itu salah. Dia mencari pembenaran untuk kesalahannya pakai logikanya. Paham? Jadi iblis menggunakan logikanya untuk mengelak dari kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda berbuat salah dan mencari pembenaran di hadapan Allah Ta'ala, berarti Anda mirip. Paham maksudnya enggak? Jadi nyalahin Allah gitu loh ya. Ya Allah kan kau ciptakan dari api kan sama tanah bagus tanah gitu. Jadi ya enggak apa-apa atau saya enggak sujud enggak apa-apa. Jadi yang salah Allah nih. Paham toh? Yang salah Allah. Logikanya main. Kenapa saya disuruh sujud sama yang lebih rendah? Saya enggak salah ya Allah, saya enggak sujud enggak salah. Yang salah engkau kok nyuruh saya sujud sama tanah. Iblis pakai logika untuk membenarkan perbuatannya. Disitulah iblis dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Diusir dari surga. Gak boleh iblis masuk ke dalam surga. Selama-lamanya tempat iblis adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua selamat dari masuk neraka. Beserta semua orang kita cintai dan mencintai kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin. Nah, selanjutnya dendamlah iblis. Enak bener ini, saya dilaknat. Adam mau seneng-seneng saja di surga sama Hawa. Ini juga harus dihukum nih. Ini harus dihukum. Maka digoda sama iblis. Biar Nabi Adam melakukan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang sama Allah Ta'ala? Makan buah dari satu pohon. Satu pohon dari jumlah unlimited pohon yang ada di surga. Sebetulnya cari pohon itu susah atau mudah itu? Susah. Nah, satu pohon di tengah unlimited jumlah pohon kok. Kan susah itu ya, susah. Tapi iblis sudah ngelok GPS di situ. Ya, sudah paham lokasinya di mana, di lock pakai GPS nih, lokasi pohonnya di sini, klik gitu. Nah, disitulah iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya, godanya gimana? Bukan sekali, berkali-kali. Waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dikasih bisikan terus ke situ enggak apa-apa, ke situ tuh pohon tuh bla 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 bla, macam-macam tuh bisikannya. Sampai akhirnya Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa kalau itu enggak boleh. Jadi bukan sengaja ya. Lupa karena seringnya digoda, akhirnya lupa kalau itu dilarang. Nah, di antara godaan iblis apa? Nanti kamu kalau makan buah ini, ya kamu bisa abadi. Kamu akan jadi ibaratnya begini loh Mbak. Maaf ya Mbak ya, boleh? Saya bicara sama Mbak boleh toh? Nah, misalnya Mbak senang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Senang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Kalau ikut umroh, itu biasanya kan cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari. Nah, kalau dapat KTP warga Madinah, kan bisa tinggal selama-lamanya toh? Betul? Nah, terus ada orang ngasih tahu sama Mbak, udah Mbak begini dapat KTP. Karena ingat pengen tinggal di Madinah, ya ingat pengen tinggal di Madinah,
Kadang kan hal-hal yang ditawarkan yang dilarang, lupa kalau itu dilarang. Betul ya? Nah, demi biar bisa tinggal di Madinah. Paham? Nah, itulah trik yang dipakai oleh iblis. Nabi Adam ini senang di Jannah. Nabi Adam gak dikasih tahu sama Allah Ta'ala, kamu nanti akan dipindah ke bumi, gak dikasih tahu. Tapi semuanya tahu, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Disitulah iblis diwaswis, mengganggu Nabi Adam dengan gangguan yang luar biasa. Nabi Adam pengen tinggal di surga, pengen selama-lamanya di surga. Nah, khilaf ulama, surga yang ditinggali Nabi Adam itu surga yang sama yang akan kita tinggali atau berbeda. Sebagian ulama mengatakan berbeda karena di situ ada pohon yang dilarang untuk dimakan, sementara surga nanti yang dijanjikan tidak ada larangan. Sebagian ulama mengatakan surganya sama, tapi nanti untuk yang kita tinggali sudah tidak ada larangan, yang ada larangan hanya untuk masa Nabi Adam alaihissalam. Dua-duanya betul, tidak ada yang salah, intinya tetap surga. Mudeng toh? Nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam lupa, dhaqo, ngincipi, bukan makan. Kalau Anda kan makan, entah ini. Entah itu namanya makan. Nabi Adam ngincipi. Begitu ngincipi langsung ingat. Ingat, tapi sudah terlanjur, itu larangan. Itulah larangan, ingat. Nah, di situ gelonya 200 tahun. Nyeselnya 200 tahun. Ternyata Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi bersama Siti Hawa. Nah, akhirnya Nabi Adam tahu enggak kalau memang akan dijadikan khalifah? Tahu. Nabi Adam akhirnya kasih tahu. Memang kamu akan jadi khalifah di muka bumi. Kamu memang tempatnya di bumi, bukan di surga. Nabi Adam tahu. Nah, setelah Nabi Adam tahu, apakah Nabi Adam kemudian protes sama Allah? Ya Allah, kenapa salahkan aku? Kan memang aku mau ditaruh di bumi. Jadi memang ini kan rencanamu ya Allah. Rencanamu, kamu yang punya rencana, ini skenariomu biar aku sampai ke bumi. Jadi enggak salah dong aku ngincipin ini, gitu kan? Apakah Nabi Adam berpikir seperti iblis begitu? Enggak. Jadi Nabi Adam sama-sama sebetulnya punya logika, ya punya logika. Tapi Nabi Adam enggak pakai logikanya itu untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam cukup tahu, oh memang saya tempatnya bukan di surga, memang saya akan ditaruh di bumi. Memang ini adalah takdirnya, rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngelarang saya makan buah khuldi, ngelarang saya ngicipin buah khuldi. Disitulah Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya kan? Duhai Tuhan kami, zalamna, kami zalim. Gak cukup ngomong kami zalim Nabi Adam. Tidak mengatakan kami zalim, enggak. Zalamna anfusana, diri kami ini zalim. Saya ini menzalimi diri saya sendiri. Pokoknya enggak pakai mikir A, enggak pakai logika B, logika C, logika A sampai Z, enggak pakai ya Allah, pokoknya aku salah, selesai. Faghfir lana dzunubana, ampuni aku ya Allah, selesai. Enggak usah banyak alasan macam ya Allah saya yang salah, minta maaf, selesai. Ya Allah saya salah, minta maaf, selesai. Itulah bedanya Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Kalau iblis menyalahkan Allah atas kesalahan iblis, kalau Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Allah atas skenario yang memang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Karena kita sebagai manusia tidak boleh menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin berbuat salah, kitalah tempatnya salah. Dan hebatnya Allah, manusia itu tempatnya salah, dan orang yang sering berbuat salah itu yang terbaik, yang mau kembali pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat salah dan kita kembali kepada Allah, Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Maka begitu Nabi Adam kembali pada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, termasuk orang rugi kalau enggak engkau ampuni ya Allah. Begitu kembali sama Allah, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kan cinta tuh sama orang yang kembali kepada Allah dan orang yang suka membersihkan diri. Disinilah kisah dalam Al-Quran mematahkan semua teori dalam kisah-kisah ya keyakinan yang lain yang mengatakan bahwasannya manusia di muka bumi karena menanggung dosa Adam alaihissalam. Salah.
manusia di muka bumi bukan menanggung dosa Nabi Adam alaihissalam. Memang manusia di muka bumi karena direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di muka bumi membawa misi untuk menjadi khalifah. Manusia di muka bumi akan memimpin bumi dan alam semesta. Manusia di muka bumi akan menikmati hidup yang nikmatnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Boleh saya ambil kepean dikit? Iya, daripada saya salah nanti. Karena ini menyangkut ayat Quran. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 10 yang di rumah ya. Al-A'raf ayat 10 dikatakan di situ, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ard, dan sesungguhnya kami telah menempatkan kalian fil ard, di muka bumi ini, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami telah siapkan, jadikan untuk kalian semua di muka bumi ini ma'ayish, sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, hanya saja sangat sedikit kalian tuh bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo, ini kita bahas. Ini akan jadi menyenangkan untuk episode kali ini ya. Nanti kita sambung episode berikutnya. Jadi sekarang semakin semangat gak tinggal di bumi? Semangat, karena kalian tidak mewarisi dosa Nabi Adam, dan Nabi Adam tidak pernah berbuat dosa. Nabi Adam lupa, ya lupa. Jadi seperti ini loh, misal ya. Boleh saya kasih contoh? Ya, saya mau kasih hadiah, misal ya. Mau kasih hadiah Ustadz Iis, misal, cuman misal loh ya, mobil, mau kasih ya mobil ya, amin, betul, amin, insyaallah. Kasih hadiah Ustadz Iis mau mobil, udah saya umumkan sama semuanya, saya mau kasih hadiah Ustadz Iis mobil, tapi Ustadz Iis nggak saya kasih tahu. Nah kemudian saya panggil Ustadz Iis. Ustadz, kamu jam 12 lewat 5 menit harus sudah di atas. Saya panggil nih ya. Saya udah umumkan semuanya. Ustadz Iis mau saya kasih hadiah mobil. Jam 12 lewat 5 menit kamu harus ada di lantai atas musola. 12 lewat 5 menit. Ternyata Ustadz Iis terlambat 2 menit. 12 lewat 7 menit baru datang. Akhirnya saya katakan, Ustadz, karena kamu terlambat 2 menit. Kamu melanggar perintah saya, maka kamu saya kasih hadiah mobil. Saya mau nanya itu, sebetulnya saya marah atau sayang ini? Jadi sebetulnya ini gimana nih, hubungan saya dengan Ustadz Iis gimana nih? Bagus atau gak bagus? Bagus, tapi Ustadz Iisnya nyesel kan? Ya Allah, gak mikir mobilnya dia. Saya dapat mobil tapi saya buat kecewa Habib ini. Habibnya marah sama saya. Iya, gak tergoda sama mobil, fokusnya tetap ke saya. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, gak banyak alasan. Iya, Habib, saya yang salah Habib. Saya terlambat 2 menit Habib, maaf. Walaupun memang saya tuh tujuannya biar dia terlambat, biar dia dapat mobil. Memang saya yang buat dia terlambat. Saya udah suruh yang namanya Mas Edwin, ya Abah Edwin untuk halang-halangi jalannya, gitu kan? Skenarionya paham toh? Saya yang udah suruh Mas Cahyo tiba-tiba jegal Ustadz Iis. Losor, udah lari losor gitu kan ya. Saya yang suruh Mas Agus ya Kalioso, yang alhamdulillah udah punya istri sekarang. Mas Agus Kalioso untuk ambilkan sandalnya Ustadz Iis dan simpan agak jauh. Saya yang ngatur semua itu. Sampai di sini Ustadz Iis taunya dia terlambat. Ya dia nyusul terlambat. Ya, padahal saya memang skenariokan agar terlambat. Saya yang skenario agar terlambat. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu dia, kalau kamu terlambat 2 menit, kamu saya hukum dapat mobil. Ini namanya hukuman atau hadiah? Hukuman atau hadiah? Hukuman atau hadiah? Hadiah. Nah Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi bukan sebuah hukuman. Tapi memang Allah sudah mengatakan Nabi Adam diciptakan akan menjadi khalifah di muka bumi. Makanya bumi ini hadiah untuk Nabi Adam alaihissalam dan hadiah untuk anak
cucunya, sampai nanti akhirnya tinggal di surga yang sebenarnya. Ya begitu, dikasih hadiah dulu namanya bumi. Nanti kamu akan tinggal di surga yang sebenarnya. Tapi lihat nih ciptaanku yang namanya bumi, indahnya luar biasa. Walaqad makkannakum fil ardi. Dan kami telah menjadikan kamu betul-betul tinggal di muka bumi. Dan kami jadikan di situ ma'ayish. Apa artinya ma'ayish? Adalah sesuatu yang bisa membuat hidup bahagia. Ma'isyah. Dari ma'isyah. Penghidupan tapi yang membuat bahagia. Lo ada loh penghidupan tidak membuat bahagia. Ya toh? Nah ini sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia. Maka beda manusia sama kambing itu beda banget. Ya kalau Anda merasa mirip kambing itu saya juga heran. Beda sekali manusia dengan kambing. Kambing itu warga asli bumi. Manusia dari langit. Ya, makanya kambing nggak pernah bisa buat handphone. Manusia bisa buat handphone. Kenapa? Teknologi langit. Ya, teknologi langit yang Allah titipkan dalam benak dahulu, dalam diri kakek kita Adam alaihi salam. Ikhwani rahimakumullah, Imam malam ini kajiannya terasa ilmiah ya. Rodok ngono lah ya. Bukan bab nasihat-nasihat ya, tapi ini ilmiah, ilmu. Nah, sekarang poinnya. Biar nanti kamu nangis. Nangisnya nanti aja, jangan sekarang. Nanti. Jadi tujuannya tuh Allah tuh mau buat kita senang. Allah taruh kita di bumi ini membuat kita senang. Maka lihat bedanya manusia sama hewan. Gak ada kambing makan rumput pakai piring, gak ada. Ada enggak? Gak ada. Gak ada yang namanya kambing itu kok makan tomat kemudian dibelah, ya dibentuk indah. Ada enggak begitu? Gak ada. Kambing itu kalau makan ya digelar saja di lantai. Pokoknya hijau dimakan sama dia. Lah kalau Anda hijau juga dimakan nanti sama dia. Ya. Lepotan maksudnya, lepotan rumput macam-macam dikira rumput. Ini makan yang di bawah itu kambing. Seperti itu. Beda manusia. Manusia punya cita rasa. Manusia punya cita rasa. Masya Allah. Manusia itu kalau makan ijo-ijoan, tahu ijo-ijoan? Di situ ada seledri, ya. Di situ ada kobis. Kobis itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Enak kobis lah. Ya, ada kobis gitu kan. Terus misalnya ada tomat, ya. Terus ada itu yang hijau-hijauan macam-macam tuh loh. Ya, brokoli, ya ada brokoli. Saya nanya, ditaruh di piring dibrokkan begitu atau ditata? Ditata, betul. Terus nyuguhnya juga silahkan dimakan. Makannya begitu? Enggak, pakai gaya. Betul kan? Itu manusia. Manusia itu Masya Allah luar biasa ya. Beda, jadi beda enggak sama kambing? Beda. Enggak ada kambing bisa kemudian kok makannya dinikmati milih gitu. Kono pokoknya hijau caplok. Itu kambing seperti itu. Ya. Sama juga macan juga begitu. Macan pokoknya lihat dia lapar, lihatnya manusia ya dimakan. Enggak ada seni makan, misal ya, macan akan makan kambing. Enggak ada seninya, mari kita mulai dari kakinya dulu. Kono. Ada enggak gitu? Enggak ada, cari itu di National Geographic itu, enggak ada itu ya. Yang ketika masalah macan menerkam binatang-binatang itu, enggak ada seninya kok kemudian dimulai dari belah perutnya dulu, nanti diambil ya enaknya otaknya enak gitu ya, otaknya, terus jantungnya, kan enggak. Kalau manusia lain makan kambing, manusia sama-sama makan, macan makan kambing, manusia makan kambing. Manusia makan kambing ada seninya, kepalanya itu, cara beleknya kepalanya, makan lidahnya dulu enak, otaknya enak, otaknya pun dikasih bumbu macam-macam. Ada kambing pakai bumbu. Kalau macan yang makan, bumbunya ya darah itu. Bumbunya darah. Jadi sangat berbeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Manusia punya cita rasa. Tes ya, punya cita rasa. Saya mau ngomong takut Inggris saya salah, jadi gak cetok gak apa-apa. Cepat langsung balik bahasa Indonesia. Nah, ikhwani rahimakumullah. Manusia yang punya cita rasa ini sama Allah Ta'ala dikasih bumi.
dikasih bumi. Coba lihat. Lihat bagaimana Allah menyediakan bumi untuk kita. Bagaimana Allah melayani kita di muka bumi. Bagaimana Allah mengatakan ma'ayish. Di situ ada penghidupan yang buat kamu bahagia. Penghidupan yang bisa buat kamu nyaman. Coba kita lihat semua makanan yang kita makan dari buah-buahan. Subhanallah, semangka. Semangka itu Allah kasih bungkus. Bungkusnya aja indah. Bungkusnya aja indah. Anda lihat yang namanya apel, gak ada apel dari pohon telanjang, gak ada. Apel aja dibungkus. Maka kalau perempuan gak dibungkus ya kebangetan ya. Apel saja dibungkus sama Allah Ta'ala. Bungkusnya juga warna-warni indah. Salak itu sama Allah dibungkus. Kulitnya salak itu indah itu ya. Ya indah. Durian, Masya Allah. Dibungkus sama Allah Ta'ala dengan duri yang warnanya juga indah. Semuanya bungkusnya indah. Dibungkus sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar kamu seneng. Ya biar kamu senang. Dibuat bumi ini indah. Dilayani sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Kamu diturunkan di muka bumi ini, dijamu oleh Allah dengan segala nikmat, biar kamu bisa syukur. Wa qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit dari kalian yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya Al-Quran setelah basmalah, bahkan dikatakan dalam sebagian khilaf ulama ayat pertama basmalah atau alhamdulillah, maka pembukanya setelah basmalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk surga pun kalimat pertamanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk bisa menjadikan semuanya sebagai alat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menjadikan semuanya sebagai alat syukur, sukses jadi manusia. Berarti tujuan kita ditaruh di muka bumi jadi khalifah, selesai. Mana mungkin khalifah enggak syukur sama Allah Ta'ala? Enggak mungkin. Nah, orang bisa syukur hidupnya mesti enak. Makanya mau hidup enak di muka bumi, syukur. Kalau enggak syukur enggak akan enak. Bagaimana enggak syukur? Wong semuanya enak kok. Semuanya enak. Makanya kalau orang paham ilmu syukur, hidupnya mesti enak. Hidupnya mesti enak. Karena itu kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nikmat yang udah enggak bisa dihitung ini ya. Enggak bisa dihitung. Allah masih ngasih tambahan. Kan luar biasa itu. Nikmat yang di bumi aja udah enggak bisa kita hitung, kita juga menikmatinya umur habis ya enggak cukup, betul kan ya? Baru melihat misalnya danau-danau di seluruh dunia, umurmu entek belum kepegang semua itu. Umurmu habis belum kamu kunjungi semua. Betul. Ini baru kenikmatan di muka bumi yang namanya danau. Allah menjanjikan, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur aku tambah. Kalau kalian syukur aku tambah. Tambahannya enggak dijelaskan sama Allah Ta'ala. Allah akan kasih tambahan kenikmatan. Tambahannya bentuknya apa? Wallahu a'lam. Maknanya luas, maknanya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya ditambah nikmat, ya mesti tambah senang. Makanya orang yang syukur hidupnya akan semakin senang, semakin senang dan semakin senang. Nah, nikmat yang paling senang kalau dia bisa melihat ternyata Allah baik sama saya ya. Ternyata kakek saya diturunkan ke bumi ini karena Allah ngasih hadiah tempat yang indah ini. Bukan sebagai hukuman. Itulah bedanya Islam dengan yang lain. Yang lain mengatakan manusia menanggung dosa Adam. Manusia menanggung dosa Adam. Betul. Kalau Islam tidak begitu, manusia tidak menanggung dosa Adam dan Adam tidak berbuat dosa. Nabi Adam memang lupa tapi tidak berbuat dosa. Nabi Adam memang diciptakan untuk tinggal di muka bumi, bukan tinggal di surga. Nanti tinggal di surga nanti setelah tinggal di muka bumi. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu, poin terpenting dari malam hari ini adalah kita sekarang kenal. Ya, kita sekarang kenal. Ternyata kakek kita Adam alaihissalam ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diinstal pengetahuan yang luar biasa. Nah, terus gimana caranya? Biar bisa keluar itu ya. Suruh menggunakan fikirnya, tafakkur, merenung. Ya, merenung. Ada apa ya dengan benda ini? Merenung itu. Ya, nanti kalau orang pandai merenung akan kebuka sendiri itu. Klik, akan kebuka.
Makanya kalau kita lihat, saya tuh sempat berdecak tasbih sampai geleng-geleng terus saya gini. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Sampai begitu-begitu. Gara-gara apa? Maaf ya, coba Anda merenung sedikit, dosa banyak-banyak. Merenung sedikit. Ini besi, ini asalnya dari mana nih? Ada di muka bumi besi? Nggak ada kan? Dari butir-butir besi sendiri, betul ya? Kemudian coba dilihat, ya, dilihat semen nih. Ada di muka bumi semen? Nggak ada. Nggak ada toh? Nggak ada. Plastik, ada di muka bumi plastik? Nggak ada. Manusia merenung, dikasih sama Allah Ta'ala. Ini ambil besinya, ya besinya kamu rangkai jadi kamera, kamu rangkai ya jadi mobil, kamu rangkai jadi pesawat. Maha dahsyatnya Allah tuh yang masukkan ilmu ini ke kepala manusia tuh caranya gimana ini? Gimana caranya Allah membuat manusia bisa menjadikan semua ini? Gimana caranya? Karena dulu kakeknya Nabi Adam alaihissalam, di zamannya gak ada yang namanya kamera. Di zamannya gak ada yang namanya mobil. Kalau Nabi Adam turun sudah ada namanya mobil, berarti kita tinggal jiplak teknologi. Ada zaman Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini enggak. Nabi Adam diturunkan ke muka bumi sesuai dengan masanya, sesuai dengan kebutuhannya. Zaman sekarang dibutuhkan mobil, sama Allah Ta'ala dibuka ilmunya ini. Kamu buat mobil. Sekarang udah mulai itu, mobil drone. Betul kan? Ya, taksi drone. Tidak perlu pakai supir. Masuk ke situ, klik lokasinya, ya, di lock lokasinya, jalan sendiri dia. Dan tidak bisa tabrakan. Mundur. Bisa menghindar. Gak mungkin bisa tabrakan. Teknologi ini diungkap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, telepon. Dulu kita ada telepon aja udah kaget-kaget orang dulu ya. Bisa telepon. Sekarang bukan telepon, video call. Ya, video call. Bagaimana Allah masukkan ini semua ke kepala Anda, ke kepala saya, ke kepala kita nih. Sampai manusia dikasih ide macam ini bukan manusianya, tapi Allahnya luar biasa. Nah, kamu punya Tuhan yang luar biasa, kok hidupmu ragu, hidupmu bingung, hidupmu menjadi enggak jelas tuh kenapa? Kalau kamu seperti itu mestinya paham, Tuhanmu luar biasa. Maka jangan takut menghadapi kehidupan, karena kamu punya Allah yang maha luar biasa. Paham enggak? Paham, gak usah paham. Jangan paksakan paham, kalau belum paham jangan paksakan paham. Nanti suatu saat akan paham insya Allah. Nah, ikhwani rahimakumullah, kuncinya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, syukuron, alhamdulillah, disayang sama Allah, dikasih Allah nikmat yang luar biasa.